5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Selamat pagi. Ibu. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, silakan Ketua Kelas menyiapkan dan berdoa sebelum proses pembelajaran dimulai. Kepada Ketua Kelas dipersilakan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Anda semuanya, semoga dengan dibacakan doa kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali meskipun dalam keadaan dalam mata pelajaran biologi bersama Ibu. Nah, tadi Ananda sudah mengisi absensi di link yang Ibu bagikan. Udah, Bu. Udah, Bu. Untuk proses pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Komponen kimiawi sel. Ya, benar. Sekarang kita akan mempelajari mengenai komponen kimiawi sel. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya nih kepada Ananda semuanya. Kalau mengenai komponen kimiawi sel mungkin nanti terkait dengan sel. Nah, sebelum itu Ananda pernah nggak melihat atau menggunakan senter? Pernah, Bu. Kalau pernah, pasti Ananda tahu dong apa saja yang ada atau yang terdapat pada senter tersebut. Ada bisa menjawab? Lampu. Nah, benar, ada lampu, baterai. Nah, lampu dan baterai itu disebut dengan komponen. Nah, jadi komponen itu adalah suatu bagian atau unsur yang membentuk suatu sistem. Nah, jadi komponen kimiawi penyusun sel itu adalah unsur-unsur yang terdapat yang menyusun suatu sel. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu kita setelah berdiskusi dan mengamati video, nantinya Ananda semua dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan komponen kimiawi sel dengan tepat dan benar. Kemudian, untuk indikator pencapaian kompetisi yang akan kita capai, yang pertama untuk hari ini yaitu menjelaskan tentang komponen kimiawi sel. Nah, untuk proses pembelajaran kita hari ini mengenai komponen kimiawi sel itu sangat bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Karena sel itu
adalah hal terdekat dengan kita. Kenapa demikian? Sel itu merupakan unit fungsional terkecil yang terdapat pada makhluk hidup, yang terdapat pada tubuh kita. Nah, jadi itu manfaat dari proses pembelajaran kita hari ini nantinya. Ananda bisa mengetahui apa saja komponen kimiawi penyusun sel yang ada pada tubuh kita. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran tipe kooperatif, tipe group investigation. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya lagi nih, apakah Anda pernah menonton film detektif yang mengatakan investigasi? Nah, investigasi itu apa sih? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan investigasi? Penelusuran. Penyelidikan, Bu. Penyelidikan, boleh. Ada lagi? Ada lagi? Penelusuran dan penyelidikan. Nah, jadi di sini nanti Ananda akan dibagikan beberapa kelompok. Tadi udah Ibu kirimkan kelompoknya di grup WA. Ada 3 kelompok yang telah Ibu bagikan. Nanti silakan bersama kelompoknya Ananda untuk melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap masalah-masalah yang ada di dalam LKPD. Dan untuk link LKPD juga sudah Ibu bagikan. Jadi diskusinya kayak gimana, Bu? Ya, nanti akan Ibu jelaskan. Baiklah, untuk metode diskusinya, setelah nanti Ibu akan membagikan breakout room sebanyak 3 breakout room, nanti setiap kelompok akan masuk ke dalam breakout room tersebut. Misalkan kelompok 1 masuk ke room 1, kelompok 2 masuk ke room 2, dan kelompok 3 akan masuk ke room 3. Jadi, nantinya silakan buka link LKPD digital yang telah Ibu bagikan di grup tersebut, kemudian isi perintah dan lakukanlah bersama kelompok, misalkan ada 5 orang per kelompok, yang si A, si B, si C mengerjakan mengidentifikasi masalah 1, dan untuk yang C dan D misalnya untuk identifikasi masalah 2. Terserah Ananda bagaimana untuk pengerjaan kelompoknya. Setelah itu, nantinya setelah mendiskusikan atau melakukan penyelidikan, kemudian nanti yang tampil akan diacak menggunakan suatu roda keberuntungan. Jadi siapa namanya yang terdapat atau tercabut, nah itulah yang nanti yang akan tampil. Oke, nah Ibu akan demonstrasikan bagaimana penggunaan LKPD digital ini. Silakan disimak ya. Baik, Bu. Apa sudah kelihatan Ananda share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sini silakan nanti klik di sini misalkan nama kelompok 1. Nah, untuk pengiriman LKPD-nya cukup satu kelompok satu LKPD saja. Jadi ada 3 LKPD yang akan dikumpulkan. Nah, untuk anggota kelompoknya berarti bikin namanya misalkan nanti Andriano gitu, Andriano. Nanti ini bisa diklik terserah nanti mau menggunakan handphone ataupun menggunakan laptopnya. Kemudian nanti pilih kelasnya. Sekarang kan kelas 11 MIPA 1, jadi klik kelas 11 MIPA 1. Kemudian ini kompetensi dasar hari ini atau proses pembelajaran kita hari ini indikatornya dan tujuan pembelajaran. Serta untuk ini dasar teori Ananda, boleh nanti untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau masalah tersebut Anda cari melalui referensi lain, misalkan di internet ataupun di buku lainnya. Nah, silakan simak apa saja yang diperintahkan di dalam LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini nih? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Pada hari ini, Ibu Dini Firtonida akan menemani Ananda semua. Bisa diklik untuk mendengar apa perintah atau pernyataan yang terdapat pada radio ini. Nah, kemudian nanti bisa juga Ananda untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ananda jawab di sini di hasil pendidikannya sesuai dengan kolom-kolomnya. Nah, ini juga bisa diklik nanti untuk menambah wawasan ataupun untuk mencari informasi. Nah, ini bisa langsung dijawab di sini. Nah, kemudian ini bisa diklik. Nah, ini apa jawabannya setelah memperhatikan atau menyimak video pada
identifikasi masalah 2, Ananda bisa menjawab atau menjawab kolom-kolom yang ada di sini. Apa saja fungsi dari karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat, air, ataupun vitamin dan mineral. Nah, begitupun untuk selanjutnya. Dan untuk identifikasi masalah 3, Ananda cukup menjawab ini benar atau ini salah gitu. Atau ini benar gitu. Jadi tinggal klik-klik aja lagi. Nah, untuk yang bagian B-nya, Ananda silakan cari kata sesuai ini. Misalkan nih, unit terkecil makhluk hidup, yaitu sel. Nah, Anda cari di sini kata yang selnya mana, misalnya ini sel gitu kan. Nah, klik aja kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang C-nya lagi, itu silakan ditarik misalkan pada pernyataan pertanyaan yang nomor 1, itu jawabannya A, berarti ditarik menjadi A, 1A, begitu. Nah, untuk yang nomor 2 misalkan klik itu, kayak gitu seterusnya. Nah, setelah itu baru diklik finish. Paham, Nanda? Paham, Bu. Paham, Bu. Bu. Baiklah, jika paham, mari kita berdiskusi. Ibu beri waktu selama 1 jam untuk mendiskusikan hasil penyidikannya. Sel adalah unit terkecil makhluk hidup. Bagaimana teman-teman? Apakah benar atau salah? Benar. 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 Yang kedua, sel yang memiliki membran inti sel disebut prokariotik. Apakah benar atau salah? Salah. Salah. Benar. Nah, bukannya eukariotik. Kalau yang memiliki inti sel bukannya eukariotik ya? Iya. Jadi, sel yang memiliki membran inti sel eukariotik. Berarti jawabannya salah. Oke. Otomatis, sel yang tidak memiliki membran inti sel disebut prokariotik. Jadi, yang ketiga salah juga. Iya. Kelompok siswa sedang mengamati sesuatu melalui mikroskop. Berikut hasil pengamatannya. Ternyata siswa tersebut sedang mengamati sel bawang merah. Benar. Benar kan? Iya, benar. Selanjutnya, mari kita cari yang pertama, unit terkecil makhluk hidup itu sel. Apakah teman-teman menemukan sel di tabel berikut? Kolom ketiga. Oh iya, Kolom ketiga. kolom ketiga. Yang kedua, jamur termasuk organisme multiseluler. 1, 2, 3. Halo Anda semuanya. Kelompok 3 apa ada kendala? Dalam mengerjakan Terkendala dalam mengerjakan tabel ini, Bu. ya bagaimana yang terkendala? Sulit atau Apakah susah katanya? sulit menemukan katanya, Bu? Nah, jadi fungsinya di sini Ibu mengacak kata-katanya, huruf-hurufnya, jadi Anda bisa fokus terhadap apa yang diperintahkan. Nah, misalkan jadi di sana, disinilah kerjasama Nanda. Nah, di mana ya kata sel, cari S, 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 S gitu. Nah, nanti difokuskan. Jadi usahakan dulu dicari sebisa mungkin yang Anda temukan saja dulu. Nanti akan kita diskusikan jika belum juga ditemukan. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Bu. Oke, silakan dilanjutkan ya. Iya, Bu. Baiklah semuanya, setelah mengerjakan LKPD, udah beberapa kelompok, udah ada 3 kelompok yang masuk LKPD-nya. Nah, untuk tampil kelompok ini, siapa yang mau tampil? Bagi yang Ananda yang mau tampil akan Ibu kasih +5. Jika tidak, kita akan random pilihnya.
Kelompok 3 aja, Bu. Oke, kelompok 3 dipersilakan. Kelompok 3 cukup untuk menjawab atau menjelaskan identifikasi masalah 1 dan identifikasi masalah 2. Nanti untuk identifikasi masalah 3 biar Ibu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Identifikasi masalah 1 akan dibacakan oleh Afindra. Kepada Afindra dipersilahkan. Baiklah, saya Afindra Utama akan membacakan hasil penyelidikan kami pada masalah 1. Yang pertama, apa saja yang menyusun telur? Telur terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kulit telur atau eggshell, yang kedua putih telur atau albumen, dan kuning telur atau yolk. Yang kedua, kenapa putih telur lebih encer dibandingkan kuning telur? Putih telur terdiri sepenuhnya oleh protein dan air, dibandingkan dengan telur kuning. Telur putih memiliki rasa atau flavor dan warna yang sangat rendah. Yang ketiga, apa kaitan pernyataan di atas dengan topik kita hari ini? Menurut kelompok kami, kaitan pernyataan di atas dengan masalah ini yaitu tentang komponen kimiawi penyusun sel. Telur termasuk sel yang memiliki komponen-komponen penyusunnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, telur utuh terdiri atas beberapa komponen yaitu 60% air dan bahan kering 34%, yang tersusun atas protein sebanyak 12%, lemak 10%, karbohidrat 1%. Kuning telur adalah salah satu komponen yang mengandung nutrisi terbanyak dalam telur. Kuning telur mengandung air sekitar 48% dan lemak 33%. Kuning telur juga mengandung vitamin, mineral, pigmen, dan kolesterol. Baiklah, sampai di sana untuk identifikasi masalah 1, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Andriano. Baiklah, perkenalkan nama saya Andriano. Saya akan membahas tentang identifikasi permasalahan 2. Soal pertama yaitu komponen kimiawi penyusun sel terdiri dari 2 bentuk yaitu organel dan anorganik. Yang kedua, tuliskan fungsi dari komponen kimiawi sel. Silakan cari informasi tambahan dari berbagai sumber yang lain. Komponen kimiawi penyusun sel yang pertama yaitu karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi, memenuhi kebutuhan kalori, dan mengatasi kekurangan gizi. Yang kedua yaitu lemak. Lemak berfungsi sebagai membantu menyehatkan kulit dan rambut sebagai sumber energi dan membuat tubuh kita tetap hangat. Yang ketiga yaitu protein. Protein berfungsi sebagai enzim atau mengangkut sel atau zat, membuat hormon, membuat antibodi, dan lain-lain. Yang keempat itu asam nukleat yang berfungsi untuk menyimpan, menetralisir info genetik, memudahkan metabolisme, dan sebagai transportasi enzim pembawa energi. Yang kelima yaitu air sebagai pelarut. 6 vitamin berfungsi sebagai mempercepat reaksi kimia dalam sel. Yang ketujuh yaitu mineral sebagai penunjang pertumbuhan dan perkembangan, dan juga pengatur kerja enzim dan memelihara tekanan osmosis. Sekian pembahasan 2 dan dilanjutkan oleh moderator saya yaitu Zara Devita. Baiklah, mungkin sampai di sini presentasi kami. Jika ada kata-kata, jika ada pertanyaan, dipersilahkan, dan jika ada kata-kata salah kami mohon maaf. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya rasa tidak ada. Mungkin sampai di sini hasil presentasi kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3, A+ untuk kelompok 3. Nah, baiklah, jika tidak ada yang ingin tanyakan, Ibu akan menjelaskan untuk LKPD kita ini. Nah, sebelum itu dari kelompok 3 tadi juga sudah menjawab untuk komponen-komponen telur dan kenapa putih telur itu encer dibanding kuning telur. Kemudian kaitannya dengan topik kita hari ini. Nah, sebelum itu Ananda, Ibu akan menjelaskan dari materi kita hari ini secara keseluruhan. Biar tidak ada salah konsep ataupun miskonsepsi. Nah, pada materi hari ini yaitu mengenai sel. Nah, untuk topik pertama yaitu mengenai komponen kimiawi sel. Nah, di sini Ananda bisa lihat apa saja peta konsep ataupun bentuk peta konsep, yaitu komponen kimiawi penyusun sel itu terdiri dari 2 senyawa. Yang pertama senyawa organik dan senyawa anorganik berdasarkan sel penyusunnya. Nah, jadi kalau senyawa organik itu ada karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Sedangkan yang senyawa anorganik itu ada air, vitamin, dan mineral. Nah, kemudian kalau kita membahas tentang komponen, seperti tadi kita bahas tentang komponen pada senter, itu ada baterai, saklarnya, lampunya. Nah, kalau pada sel, itu apa sih komponen-komponennya? Nah, tadi juga udah ada dijelaskan di peta konsep dan dijelaskan oleh kelompok 3. Tapi di sini kita harus tahu dulu apa makna ataupun konsep dari sel tersebut. Apa sih itu sel? Nah, sel itu merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Nah, yang menemukan sel itu pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke. Nah, dia mengamati sayatan gabus dari batang tumbuhan yang sudah mati menggunakan mikroskop sederhana. Dia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal dan menamakannya dengan istilah selule atau disebut dengan sel. Itu asal mula kata sel tersebut. Jadi, sel itu adalah unit terkecil yang menyusun tubuh kita. Jadi yang paling kecil yang ada dalam tubuh kita itu adalah sel. Jadi kalau tidak ada sel, ya nggak ada, kita nggak bakal hidup kalau tidak ada sel. Contoh aja misalkan saraf kita, itu jaringan saraf itu tersusun oleh beberapa sel yang berfungsi dengan fungsinya masing-masing. Jadi sel itu juga dikatakan sebagai unit fungsional karena dia berfungsi pada fungsinya tertentu. Misalkan di sel saraf tidak mungkin nanti dia bekerja di sel yang lainnya gitu. Jadi dia fungsinya punya fungsi tertentunya sesuai spesifikasinya gitu Ananda. Jadi kalau misalkan tanpa sel kita mungkin nggak bakal hidup gitu. Jadi sel itu yang menggerakkan yang ada yang menyusun tubuh kita ini gitu. Nah, ini teori-teori atau penemu sel tersebut. Nah, ada Anthony van Leeuwenhoek dan ada Jacob. Nah, ada Theodor Sakuan dan Max Schultz. Nah, kemudian, di sini tadi ada Anda lihat kan, ada berdasarkan jumlah sel penyusun, nah makhluk hidup ada disebut dengan uniseluler dan multiseluler. Nah, ini juga ada tadi di LKPD-nya, mungkin juga sudah dibahas bersama kelompoknya. Kalau makhluk uniseluler itu merupakan makhluk yang tubuhnya hanya tersusun oleh satu unit sel. Jadi uni itu artinya dia satu. Jadi uniseluler itu jadi satu sel. Nah, contohnya itu ada bakteri, gang hijau, serta ada beberapa jenis protozoa. Nah, kemudian kalau makhluk multiseluler, multi itu artinya banyak. Jadi yang kalau dikatakan multiseluler, berarti dia memiliki banyak sel di dalam tubuhnya. Contohnya ada jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Contohnya adalah kita sendiri gitu. Jadi kita kan banyak selnya tuh. Jadi kita termasuk makhluk multiseluler. Nah, kita lihat contoh di LKPD atau hasil LKPD kelompok 1 tadi. Nah, contoh di sininya kita lihat. Di sini. Nih, sel adalah unit terkecil makhluk hidup. Nah, coba ada yang bisa menjawab ini benar atau salah? Benar. Ya, benar. Nah, sel yang memiliki membran inti disebut dengan sel prokariotik, benar atau salah?
Ada yang tahu? Salah. Nah, jadi sel yang memiliki membran inti sel itu disebut dengan eukariotik. Kalau pro itu dia belum memiliki membran inti sel. Jadi ini salah, berarti ini juga salah. Nah, untuk yang nomor 4 ada yang tahu jawabannya ini benar atau salah? Benar. 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 Kenapa benar? Ada yang mau kasih alasannya kenapa ini dikatakan benar? Bawang merah yang diamati. Karena itu merupakan sel bawang merah yang diamati. Menggunakan Oh, mikroskop. Terima kasih ya atas jawabannya. Nah, jadi Ananda, ini sel itu adalah unit terkecil. Nah, kalau misalkan ini termasuk sel, ini adalah kumpulan jaringan. Ini kumpulan jaringan, ini inti selnya kan. Jadi ini jadi kumpulan sel. Nah, nanti kalau misalkan lebih lanjut, Anda akan mempelajari tentang jaringan-jaringan. Nah, jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel. Jadi kalau ini ada banyak sel, nah ini kan inti selnya. Jadi berarti ini adalah kumpulan sel. Jadi ini bukan selnya gitu. Yang diamati oleh siswa tersebut adalah jaringan dari sel bawang merah. Kalau misalkan satu aja dia ambil, berarti itu baru sel bawang merah. Begitu. Kalau misalkan nanti ini ada panahnya, nah apa yang ditunjuk oleh panah tersebut, nah barulah itu jawabannya untuk sel bawang merah. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, untuk ini mungkin tadi ini banyak sekali yang kebingungan. Nah, di sini tujuannya biar Ananda itu fokus dan bekerja sama dalam menyelesaikannya. Ini untuk jawabannya Ananda tahu? Tahu, Bu. Oh, Tahu. nah, unit terkecil penduduk disebut dengan Sel. Sel. oh, jamu termasuk organisme. Multiseluler. Seluler. Oke. Protozoa termasuk organisme. Uniseluler. Uniseluler. Oh. Nah, air digunakan sebagai Pelarut. betul. Nah, untuk asam nukleat terdiri dari udah jelaskan tadi. RNA dan DNA. Betul sekali. Nah, mineral merupakan komponen. Ada yang tahu? Anorganik. Nah, di sini kalau misalkan Anda ada jawab seperti itu, dia bukan komponen, dia emang komponen bagian dari anorganik, tapi di sini sebagai fungsinya dia tuh komponen struktural. Nah, dari sini ada jawabannya STRUKTURAL. Nah, itu. Nah, kalau kita ke selnya lagi. Nah, ada yang lupa di sini. Sel. Nah, ini S. Nah, jadi ini Anda bisa fokus untuk mengerjakan soal yang seperti ini. Biar Anda itu terlatih untuk fokus terhadap sesuatu. Itu tujuan Ibu membuat permainan ataupun LKPD yang seperti ini. Nah, begitu pun seterusnya. Nah, untuk selanjutnya, ini tahu gambar apa? Udah dijelaskan tadi melalui PPT Ibu sampaikan. Bakteri. Ada yang ingat ini gambar apa? Ini termasuk Bakteri. Bakteri. Bakteri termasuk contoh? Uniseluler. 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 Oke. Nah, kalau jamur ini Multiseluler. multiseluler. Betul. Nah, kalau untuk ini seluruh bagian sel tersusun atas beberapa Komponen kimiawi sel. benar. Nah, untuk komponen sel itu nggak terdiri dari karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Senyawa organik. Organik. Nah, yang terdiri organik. Jadi kalau misalkan ada tadi Ananda yang jawab seperti ini, berarti itu jawabannya udah benar semuanya. Nah, paham Ananda sampai di sini? Paham, Bu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi ada tuh masalahnya itu mengenai telur. Nah, tadi dikatakan di pernyataan radio tersebut bahwa ketika Salsa pulang dari sekolah, kemudian dia pergi ke dapur dan mengambil makanan, ternyata telur yang ada di atas tersebut jatuh dan terlihatlah bentuk-bentuk ataupun oleh yang ada di dalam telur tersebut. Nah, juga sudah dijawab tadi oleh kelompok 1, ya ada kuning telur, putih telur. Nah, di sana ada terdapat kalau misalkan untuk
senyawanya ada proteinnya di dalam telur tersebut. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan sel, nah di sini Ananda dapat lihat. Nah, di sini kan ada telur itu. Telur itu adalah termasuk sel juga. Kan ada tuh kuning telur, ada inti selnya, ada albuminnya, ada proteinnya. Protein itu termasuk senyawa penyusunnya atau yang terkandung di dalam telur itu. Jadi telur itu adalah sel yang tampak oleh mata kita. Nah, sebagian besar sel yang berdiameter 1 sampai 100 meter itu divisualisasikan dengan cahaya mikroskop. Maksudnya adalah dengan sel yang mempunyai ukuran demikian tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung, hanya bisa dilihat melalui cahaya mikroskop. Nah, di sini, light mikroskop berarti mikroskop cahaya. Di sini ada telur katak, ada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, di sini dari ukuran yang 1 sampai ke 100 nantinya itu hanya bisa dilihat oleh cahaya mikroskop cahaya. Kemudian dari 0,1 nanometer sampai ke 100 mikrometer itu bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron. Kalau untuk yang ini yang bisa dilihat dengan mata itu, contohnya ini ada telur katak, ada telur ayam, dan ini yang terdapat pada dan tinggi manusia. Nah, begitu. Untuk menambah informasi mengenai sel ini. Jadi tadi sel itu juga termasuk telur itu juga termasuk salah satu contoh dari sel yang tampak oleh kita. Nah, jadi ini di dalam sel hidup itu terdapat senyawa kimiawi yang dihasilkan oleh aktivitas sel. Nah, itu disebut dengan biomolekul. Nah, senyawa-senyawa tersebut dia saling berinteraksi secara terarah dan teratur sehingga menunjukkan ciri kehidupan. Nah, tadi ada di pertanyaan di LKPD. Nah, jika salah satu komponen itu tidak ada, apa yang terjadi? Nah, kelompok 3 itu menjawab selnya akan mati. Nah, iya, karena kalau misalkan contohnya tadi kita contohkan tadi baterai, bahasa ibu senter. Kalau misalkan senter itu tidak ada baterainya, tidak ada lampunya, apakah senter tersebut bisa hidup? Tidak kan? Tidak bisa hidup kan senter tersebut karena komponennya tidak lengkap. Nah, begitu juga sel. Kalau misalkan komponennya tidak lengkap ataupun tidak ada, maka dia rusak gitu, tidak bisa berfungsi dan dia tidak bakal hidup gitu. Jadi emang pada sel itu dia punya komponen penyusunnya itu ada batas-batasnya atau spesifikasinya gitu. Ada senyawa organiknya, ada ini gitu. Nah, itu komponen-komponen yang ada pada komponen senyawa sel yang terdapat pada sel tersebut gitu. Nah, ini kan dikatakan seluruh senyawa tersebut saling berinteraksi secara terarah dan teratur sehingga menunjukkan ciri kehidupan. Nah, kalau misalkan tidak berinteraksi maka tidak menunjukkan ciri kehidupan. Begitu Ananda. Dia udah betul jawaban dari kelompok 3 tadi. Nah, untuk bagiannya itu komponen kimiawi sel itu dia meliputi seluruh aktivitas sel. Nah, itu disebut dengan protoplasma. Nah, protoplasma itu merupakan substansi kompleks yang tersusun atas unsur-unsur kimia. Nah, unsur-unsur tersebut ada unsur makro dan unsur mikro. Nah, makro misalkan ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, fosfor, dan sulfur. Nah, mikro juga ada ferum, klor, kalium, natrium, magnesium, iodin, dan unsur lainnya. Nah, yang tadi kalau senyawanya ada dibagi menjadi 2, ada organik dan anorganik. Kalau organik tadi ada karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Kalau misalkan ada anorganik berarti ada air, mineral, dan vitamin. Nah, untuk penjelasannya itu bisa tadi udah dijelaskan juga oleh kelompok penyaji apa saja fungsinya. Misalkan pada karbohidrat itu komponen yang pertama pada sel, komponen kimia sel yang pertama yang ada karbohidrat. Nah, dia terdiri dari berdasarkan fungsinya ada karbohidrat dikelompokkan menjadi karbohidrat sederhana dan ada karbohidrat yang ada karbohidrat rantai pendek dan karbohidrat rantai panjang. Sedangkan berdasar struktur ikatan molekulnya terdiri dari karbohidrat yang digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Untuk ini juga sudah dijelaskan. Untuk Anda tahu apa saja komponen-komponen yang terdapat pada sel tersebut atau sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, mungkin sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Apakah Tidak, sudah Bu. penjelasannya? Cukup jelas, Bu. Baiklah, jika cukup jelas, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu akan menguji kembali pengetahuan Anda melalui kuis. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, jadi nanti bagian Anda yang memperoleh nilai tertinggi itu akan ada door prize dari Ibu. Siapa nanti yang memperoleh nilai tertingginya. Nah, Ibu akan membagikan linknya. Baiklah, Anda semuanya silakan bergabung ke dalam kuis kita hari ini. Baru 2 orang. Oke, Anda semua ini dimulai ya. Silakan simak baik-baik soalnya. Ya, udah menyelesaikan kuisnya bagaimana Nanda? Apakah ada kendala? Belum. Selanjutnya kepada pemenang kuis kita hari ini, Pindra Utama. Nah, kebanyakan di sini masih banyak yang salah. Bagaimana tugasnya? Apakah kuisnya apakah terlalu sulit atau bagaimana? Boleh satu orang. Lumayan sulit, Bu. Lumayan sulit, Bu. Oke, bagian mana yang sulit? Apakah soalnya atau waktunya terlalu cepat? Sama soalnya, Bu. Lalu? Ibu, Zara mau nanya, Bu. Ya. Kalau komponen anorganik dalam sel tuh air masuk anorganik kan, Bu? Ibu. Air anorganik. Salah, Zara, Bu. Salah. Oke, nanti mungkin ada kesalahan jawaban mungkin di kuis tadi. Nanti akan Ibu revisi kembali bagaimananya untuk selanjutnya akan tugas atau ditugaskan kembali. Iya, Bu. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, apakah ada dari Anda yang bisa menyimpulkan mengenai proses belajar kita hari ini, apa yang dimaksud dengan komponen kimia sel, apa saja bagiannya? Mungkin dari Anda yang bisa menjelaskan akan ditambahkan nilainya 10. Jelaskan semua kesimpulannya, Bu. Boleh. Apa saja kesimpulan kita hari ini? Ada yang bisa, Nanda? Atau kita simpulkan bersama saja? Simpulkan bersama saja, Bu. Oke, nah jadi proses pembelajaran kita hari ini yaitu komponen kimiawi penyusun sel. Jadi sel adalah
kecil pada makhluk hidup. kimia senyawa Komponen organik dan Dan anorganik. Organik dan anorganik. organik terdiri dari Lemak, asam protein, senyawa anorganiknya bagaimana? kalau anorganik ada terdiri dari air, air, vitamin, mineral, dan vitamin. Ini itu kesimpulan secara garis besarnya. Semoga bisa dapat dipahami. Nah, setelah berakhir proses pembelajaran kita hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi Ananda semuanya. Dan maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan yang tidak sengaja ataupun sengaja yang Ibu sampaikan atau yang Ibu kan. Nah, untuk sendiri silakan setelah berdoa sebelum kita tutup kegiatan kita. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, bersyukur dengan menjawab. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil Berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah kegiatan proses pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf, semoga untuk depannya kita lebih baik lagi, tetap jaga kesehatan, dan nanti jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Dan untuk kuis tadi, nanti Ibu lagi kembali, mungkin tadi ada kesalahan sistem atau bagaimana. Nah, nanti untuk selanjutnya akan Ibu sampaikan di grup. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu akhiri dengan baca wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.